Hah, bosan aku harus di rumah terus. Nggak ada teman-teman yang panggil-panggil. Jerry, Jerry, ayo main bola. Bosan aku. Aku harus tinggal di rumah terus. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan-jalan. Cuma pemandangan belakang rumah ini yang aku bisa lihat. Jer. Oh, kakak. Jer, sedang apa kamu di sini? Tidak ada siapa-siapa. Ngapain, Jer? Kakak. Aku bosan kak di rumah. Ya, Jer, memang kita harus tinggal di rumah supaya itu lebih aman untuk kita. Ayo, kita pulang. Kita main aja bersama. Ya, Jer. Iya, Kak. Ya, puji Tuhan juga masih ada kakak. Yuk, Kak, kita pulang. Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Kak Lis mau mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang merasa bosan di rumah terus-menerus, tidak bisa bepergian, dan tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman? Seperti kisah Jerry tadi. Adik-adik, memang kita masih belum bisa berkumpul, tapi Kak Lis dan kakak-kakak selalu berdoa untuk adik-adik ya, supaya kita semua sehat sampai kita ketemu lagi di sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Siapa itu? Siapa yang telah bangkit? Ada yang tahu? Coba ucapkan yang lebih keras. Siapa yang sudah bangkit? Tuhan Yesus. Benar, Dia hidup, Dia bangkit, Dia hidup kembali. Kita nyanyikan lagu ini yuk bersama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yuk kita putar-putar. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Bagus. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yuk putar-putar. Haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Yeay, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yuk kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik. Tuhan sudah menjagai
anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin saya Tuhan, supaya saya mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Wah, kita siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Yuk. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Bersama dengan dia, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik, dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga mempertahankan semangat sukacita kita. Meskipun keadaannya seperti saat ini, kita masih terbatas untuk bertemu, tetapi hati tetap bersukacita. Ya, yuk mari kita berdoa. Kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan membawa semangat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sayang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak, aku mengerti sekarang. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita masih bisa berharap padanya. Iya, Jer, kita bisa berharap pada Tuhan. Puji Tuhan ya, Jer. Iya, Kak. Jadi, sekarang kita jalanin aja ya, Kak. Tunggu di rumah dan berharap semua penyakit akan disingkirkan. Dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Iya, Jer, itu yang bisa kita lakukan sekarang. Kita berdoa setiap hari, terus berharap kepada Tuhan. Nah, kamu sudah sukacita sekarang? Ya, Kak, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menang atas kematian, dan dia menang atas maut, dan dia menang atas dosa-dosaku. Aku sudah bebas. Aku sukacita. Kakak juga. Yuk, kita pulang. Sampai jumpa.